Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi qararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَقَالَ نَبِيُّنَا وَحَبِيبُنَا وَشَفِيعُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, tokoh masyarakat, bil khusus pimpinan pondok pesantren Cendekia Mandiri beserta para pengurus, para asatid dan asatidah yang sangat dihormati dan dimuliakan, dan semoga ditambah kemuliaannya dunia akhirat. Kita doakan semoga para alimil ulama, para asatid wal asatidah yang mana setiap hari tanpa lelah membimbing kita semua menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan semoga diberikan sehat wal afiat, diberikan ilmu manfaat, diberikan rezeki barokah, serta istiqomah melanjutkan dakwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, bapak-bapak calagur pak, ibu-ibu dararamang, apa kabar bapak-bapak, apa kabar ibu-ibu? Semuanya sama saya hormati, saya cintai, dan saya muliakan. Semoga
berkumpulnya kita di tempat ini mendapat limpahan rahmat dan keberkahan. Amin ya robbal. Tak lupa yang sangat dihormati, dicintai dan dimuliakan Bapak Kapolsek Kecamatan Cileles, tak lupa juga Bapak Babinsa Kecamatan Cileles, berikut Bapak Kepala Desa dan jajarannya. Mari kita doakan semoga para pemimpin kita mulai dari bawah sampai atas ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi para pemimpin yang amanah, yang penuh cinta dan kasih sayang kepada kita semua sebagai rakyatnya. Amin ya robbal. Tak lupa pula para siswa dan siswi, santri-santriat Pondok Pesantren Cendekia Mandiri yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah ikut berpartisipasi, berkorban mendukung terlaksananya acara yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan saat ini diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan kata demi kata, alangkah baiknya terlebih dahulu memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, bil khusus kepada para kiai, para al-mukarram, para ustadz. Sebenarnya saya ini tidak pantas berbicara di depan Anda sekalian, karena saya yakin Anda yang hadir di sini ilmunya dan derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya itu tidak punya jabatan apa-apa. Alhamdulillah Bu, Sim Abdi mah lulusan S1. Nah S1 SD Unggul Bu. Maka dari itu meminta dorongan doa kepada yang hadir di sini, semoga khususnya saya dan umuman semua yang hadir di sini mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Mungkin yang di sini banyak yang bertanya, itu mubalik berasal dari mana? Maaf Bu, saya berasal dari kampung, yaitu yang jauh di sana, namanya Desa Mekarjaya. Ibu kenal Desa Mekarjaya? Bapak kenal Desa Mekarjaya? Desa Mekarjaya itu Pak tetangganya Baghdad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita berkumpul di sini itu menandakan bahwa kita itu begitu sangat mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa ada hadirnya baginda, tanpa diciptakannya baginda kita Nabi Muhammad, kita tidak akan hadir di dunia. Karena pada hakikatnya dunia ada, bumi ada, langit ada, matahari ada, bulan ada, dan dunia beserta isinya termasuk Islam sampai ke hadapan kita itu dikarenakan Allah menciptakan Nabi Muhammad. Oleh karena itu berkumpulnya kita di tempat ini bukan undangan siapa-siapa, bukan undangan Pak Kapolsek, bukan undangan Pak Babinsa. Ini merupakan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di setiap hati,
di setiap jiwa yang mengalir cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Ketika kita mendengar peringatan Nabi Muhammad, ketika kita mendengar mahadul qiyam, maka hati kita akan bergetar. Itu tanda di dalam hati kita terdapat cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu keur kuari mah Bapak Kapolsek ge ieu kasorot ku cahaya Nabi Muhammad. Hadir dina maulid nandakeun Bapak Kapolsek keur tobat. Ngen ulah anggeus maulid Pak Kapolsek kumat teuing ulahnya. Tak para hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita harus berkeyakinan di mana kita mengadakan maulid Nabi besar Muhammad, maulid Nabi besar Muhammad, kita akan dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diceritakan, karena dihikayatkan, satu ketika ada suami istri dari kelompok Yahudi melihat tetangganya yang beragama Islam mengadakan perayaan maulid. Mereka korbankan harta, mereka korbankan tenaga, mereka korbankan pikiran untuk memeriahkan di hari lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, pada malam harinya kedua suami istri dari kaum Yahudi tersebut bermimpi melihat serombongan orang-orang yang berwajah tampan, wajahnya bersinar. Kemudian yang paling depan, yang berjalan paling depan, yaitu pemimpin rombongan, memiliki wajah yang sangat tampan, melebihi ketampanan orang-orang yang di belakangnya. Kemudian suami istri itu dalam bermimpi bertanya, wahai para rombongan, siapakah rombongan ini dan dari mana? Kemudian salah satu rombongan tersebut menjawab, kami ini rombongan Nabi Muhammad dan yang paling depan itu adalah Nabi Muhammad. Jadi kita dapat mengambil dalil dari hikayat tersebut bahwa Nabi Muhammad akan datang menghadiri satu tempat, akan datang menghadiri satu rumah, di mana di tempat itu dirayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Sirsikti telah berkata, man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun nabi faqad utiya raudatan bil jannah. Siapa orang yang mendatangi tempat, entah itu lapangan, entah itu masjid, entah itu majelis taklim, entah itu pondok pesantren, yang mana di tempat itu dibacakan maulid Nabi, dibacakan kisah-kisah keagungan Nabi Muhammad, kisah-kisah kemuliaan Nabi Muhammad, faqad utiya raudatan bil jannah, maka hakikatnya orang tersebut telah mendapat taman-taman surga. Alhamdulillah. Semoga hadirnya kita di tempat ini, kita sedang duduk di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Di annahu ma qasada dzalikal maudi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena datangnya dia ke tempat itu, hadirnya dia ke tempat itu, terkecuali didorong oleh rasa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan barokahnya acara seperti ini, kita semua berkumpul di sini dan kita nanti akan berkumpul bersama Nabi kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirnya kita di tempat ini tiada lain dan tidak bukan, ini menandakan satu kebahagiaan, di mana tujuan kita melakukan perayaan seperti ini itu idharul bahi. Kita itu menunjukkan bahwa bahagia atas dilahirkannya Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan-keturunan kita setelah kita mati akan terus melanjutkan tradisi seperti ini, mengagungkan, memuliakan dan memeriahkan di hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di Pondok Pesantren Cendekia Mandiri. Bapak Ibu yang diberkahi Allah, pesantren itu adalah warisan nenek moyang kita. Pesantren itu telah ada sejak zaman dahulu, dan pesantren itu merupakan pencetus. Pesantren itu yang melahirkan para pejuang-pejuang yang rela mengorbankan keringatnya, yang rela mengorbankan darahnya. Untuk apa? Untuk memerdekakan tanah yang kita cintai, yaitu Republik Indonesia. Kita tahu bahwa di antara pahlawan, kita tahu bahwa di antara pencetus kemerdekaan itu adalah jebolan-jebolan dari pesantren. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu harus bangga ketika punya anak. Ketika Bapak Ibu punya anak mau masuk pesantren, tapi kadang-kadang Ibu suka bertanya, Bapak suka bertanya, mau jadi apa anak saya jika dimasukkan ke pesantren? Muncul orang Sunda mah dek jadi naonnya anak aing ke pesantren, aku dek jadi jalma bu, moal eta jadi kebo. Sebab iya di pesantren dididik ku ustad-ustadna, dididik ku ustadahna, dididik ku kiaina supaya mengenal Allah Subhanahu. Saya titip beratkan kepada seluruh para pejabat yang punya kewenangan, yang punya tanggung jawab untuk membuka mata, membangun, mendukung pesantren-pesantren yang khususnya ada di Kecamatan Cileles. Amin ya Rabbal Alamin. Karena apa Bu? Karena apa Pak? Nasib pesantren sekarang dipandang sebelah mata. Terbukti Bu, di kampung-kampung kondisi pesantren sekarang nasibnya layamutu walayahya. Cek bahasa budak lembur mah, pesantren di kampung eta teu paeh teu hirup. Maksudna layamutu walayahya, teu bermutu kusabab tidak ada biaya. Maka dari itu semoga para pemimpin, semoga para pejabat mendengar bahwa menjaga pesantren itu adalah kewajiban. Karena pesantren merupakan benteng terdepan untuk menjaga anak-anak kita dari ajaran-ajaran yang menyimpang, dari ajaran-ajaran yang dapat menyesatkannya di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai contoh kita lihat bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang terdahulu sebelum mendidik anaknya kepada urusan dunia, tetapi lebih dulu mereka kenalkan kepada Allah, terlebih dahulu diisi dengan akidah Islam. Ibu bapak yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kita boleh ikut pemikiran orang luar, pikiran boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Urusan ilmu dunia silakan, tetapi jangan sampai kita melupakan ilmu agama, jangan sampai kita melupakan akidah. Karena dengan kokohnya akidah, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh. Saya doakan semoga siswa dan siswi, santri dan santriat yang ada di sini menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman dahulu apalagi di kampung-kampung, di pelosok-pelosok desa Bu, jarang
orang tua yang mempunyai anak sedikit. Paling sedikit orang tua anaknya 13. Tapi orang-orang zaman dahulu tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menyesal melahirkan anak sebanyak itu. Alasannya kenapa? Karena anak-anaknya menjadi anak yang soleh, karena anak-anaknya menjadi anak yang berbakti. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang didahulukan adalah pendidikan agamanya. Bahkan dalam satu cerita dikisahkan ada sebuah keluarga yang mempunyai anak banyak. Itu jangankan bapak dan istrinya itu Pak berhubungan badan, kadang-kadang ada kolor suaminya yang basah, kemudian istrinya lewat, tuh air dari kolornya itu netes kena sama istrinya, unting Pak. Itu cerita zaman dahulu. Banyak dan sedikitnya anak itu adalah pemberian dari Allah. Tapi yang terpenting bagi kita, bagaimana cara mengarahkan anak kita menuju jalan yang benar. Anak yang benar itu bukan anak yang hanya pintar, tetapi anak yang soleh dan soleha. Anak yang pintar belum tentu soleh, tetapi anak yang soleh belum tentu pintar. Contoh anak yang pintar itu seperti ini. Minta sama orang tua untuk bayaran sekolah, tetapi ternyata dipakai jajan. Itu anak yang pintar namanya. Kalau orang tuanya sudah udur, anak yang pintar itu terlebih dahulu akan meminta surat tanah. Dan orang yang paling tua biasanya yang paling banyak, sedangkan yang bungsu itu sedikit. Bahkan yang bungsu itu kebagian di pojokan, dekat dengan kuburan bapaknya. Itu contoh anak yang pintar tetapi tidak soleh. Nah, lewat pondok pesantren lah akan terlahir generasi penerus kita yang soleh dan soleha, yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya robbal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena kita ingin bersama dengan Nabi. Betul. Dan barang siapa yang mencintai Nabi, itu telah dapat jaminan dari Nabi akan bersama dengannya di surga. Alhamdulillah. Sebagaimana Nabi telah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama denganku di surga. Alhamdulillah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah kepada kita semua sebagai suri tauladan yang baik, sebagaimana Allah telah katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat dalam diri Rasulullah yaitu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Allah begitu hebatnya telah mengutus seorang manusia untuk kita teladani. Kenapa? Karena manusia meneladani manusia itu sangat mudah. Betul. Coba kalau Allah mengutus malaikat untuk kita teladani, sulit apa mudah? Sulit Pak. Sulit Bu ketika Allah mengutus malaikat untuk kita teladani. Apa sulitnya? Malaikat itu tidak suka duit Bu, sedangkan ibu-ibu suka banget sama duit. Malaikat itu tidak suka cewek, beda dengan Pak Kapolsek. Pak Kapolsek mah lamun ningali awewe mulus, kongkok bodina bohai mah pasti molotov. Maka susah ketika Allah mengutus malaikat supaya kita teladani. Dan Allah juga tidak mengutus jin untuk kita teladani. Jika Allah mengutus jin untuk kita teladani, bisa-bisa ibu-ibu jadi kuntilanak. Nah,
Allah begitu hebat mengutus seorang manusia yaitu Nabi untuk kita teladan. Nabi itu Bapak Ibu sama manusia seperti kita. Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad sama manusia, tetapi walaisa kal basyar. Nabi Muhammad bukan manusia seperti kita, manusia luar biasa. Manusia tetapi luar biasa. Nabi Muhammad dengan kita itu sama-sama manusia. Contoh Bu, Nabi Muhammad punya lidah, Nabi Muhammad punya ludah, ibu juga punya ludah. Cuma bedanya jika ludah Nabi Muhammad itu sebagai obat, tetapi ludah kita sebagai racun. Mana contoh ludah Nabi Muhammad itu sebagai obat? Ketika Nabi Muhammad telah dikriminalisasi oleh orang-orang kafir, maka ada sahabat yang menganjurkan kepada Nabi agar hijrah ke kota Madinah. Kenapa kita harus hijrah, kata Rasul? Kata sahabatnya, lihat di depan para satpol PP Quraisy telah mengepung rumah kita. Tujuannya apa? Untuk membunuh baginda Nabi besar Muhammad. Terus apa kata Nabi? Silahkan kalian hijrah lebih dahulu, silahkan kalian pergi lebih dahulu, sedangkan saya belakangan di sini. Itu contoh pemimpin yang dicerminkan oleh baginda Nabi. Coba kalau Pak Kapolsek yang ada di posisi Nabi, Pak Kapolsek kita sedang dikepung musuh, apa kata Pak Kapolsek? Saya pergi lebih dahulu, nasib kalian kumaha engke cekurang Sunda. Eta contoh pemimpin anu hebat. Nah, setelah para sahabat itu pergi berhijrah ke Madinah, di tempatnya Nabi itu hanya ada 3 orang. Nabi, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Abu Bakar. Pada malam itu Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad. Nabi menyuruh Ali untuk memakai selimutnya Nabi Muhammad untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Ali sebagai pemuda yang soleh, bukan hanya pintar juga soleh. Ali siap menggantikan tidur di tempat tidurnya Rasul, walaupun Ali tahu resikonya dia akan dibunuh pada malam itu. Itu contoh seorang pemuda yang pintar dan juga Kalau Sayyidina Ali itu hanya seorang pemuda yang pintar tetapi tidak soleh, pasti Ali akan menolaknya. Tidak, wahai Rasul, saya masih muda, Abu Bakar aja yang tidur di tempat baginda. Karena apa? Saya masih muda, saya masih cita-cita, Abu Bakar saja yang sudah tua. Itu kalau Sayyidina Ali pemuda yang pintar saja tetapi tidak soleh. Singkat cerita, Nabi beserta Abu Bakar pergi hijrah ke Madinah, namun karena kecapean Nabi mampir dulu di gua. Sebelum Nabi masuk ke dalam gua, Abu Bakar yang terlebih dahulu masuk. Alasannya kenapa? Jika di dalam ada harimau, jika di dalam ada kalajengking yang dapat membahayakan nyawa Rasul, maka aku, kata Abu Bakar, yang akan terlebih dahulu kena daripada bahaya tersebut. Itu contoh pengikut yang setia. Mun urang Pak, mun urang ngajak urang atuh gerak bah. Maneh nu teh kusieun urang Pak. Ari Abu Bakar mah rela eta Abu Bakar najan kudu kacocookan, rela najan kacocok kalajengking asal Kangjeng Nabi salah, Kangjeng Nabi salah. Ternyata Abu Bakar bener, Abu Bakar tersengat oleh gigitan kalajengking, tetapi Abu Bakar tidak mengatakan kepada Nabi. Namun lama kelamaan karena sakit sampai menggigil Abu Bakar.
Ketika ditanya kenapa Abu Bakar, saya tersengat kalajengking. Di saat itu Nabi hanya memberikan lidahnya dan membacakan basmalah, maka sengatan kalajengking itu sembuh pada saat itu pula. Itu ludahnya Nabi. Kalau ludahnya ibu ada yang tersengat kalajengking kemudian diludahi oleh ibu, bukan sembuh malah nambah parah. Itu bedanya antara ludah Nabi dan ludah kita. Nabi itu manusia biasa. Mana buktinya? Nabi berkeringat, kita pun berkeringat. Cuma bedanya keringat Nabi merupakan misi, keringat kita merupakan racun. Beda. Nabi kalau pulang perang, Nabi pulang dari mana pasti disambut oleh Siti Aisyah, kemudian keringatnya dilap dengan sapu tangan, dan sapu tangan itu para ibu, para bapak dipakai make up oleh Siti Aisyah. Ternyata make up Siti Aisyah bukan skincare, make up Siti Aisyah adalah keringat Nabi Muhammad. Coba ibu nanti amalkan pulang dari sini, besok jika suaminya balik dari pasar, pulang ngojek, lap sama ibu-ibu, kemudian dipakai make up, insya Allah ibu-ibu mabok karacun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Nabi kita itu sesosok manusia yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad mempunyai kesabaran yang tingkat tinggi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad banyak yang merasa lelah ketika berdakwah mengajak umatnya. Mana contoh? Contoh Nabi Nuh alaihissalam. Ratusan tahun Nabi Nuh mengajak umatnya menyembah Allah, tetapi hanya sedikit umatnya yang ikut kepada ajaran Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh protes kepada Allah, ya Allah datangkan azab, ya Allah datangkan siksa, karena saya sudah tidak kuat, tidak sabar menerima perlakuan dari kaum-kaum saya. Maka dari itu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nabi Nuh membuat kapal di tengah perkampungan. Maka para pengikutnya yang kafir pada waktu itu berkata, lihat Nuh, Nuh itu stres, lihat Nuh itu gila. Mana buktinya? Nuh membuat kapal di tengah perkampungan, sedangkan di perkampungan itu tidak ada sungai dan jauh dari laut. Sampai-sampai saking bijaknya tuh kelakuan umat Nabi Nuh saat itu, ketika ada yang mau boker maka dipersilahkan boker di perahu Nabi Nuh. Na'udzubillah. Bahkan bukan saja orang-orang yang masih sehat, bahkan aki-aki dan nini-nini yang setruk sampai digotong-gotong, bu, sampai di bawah. Eta karena parahu Nabi Nuh sita ngising supaya parahu Nabi Nuh eta mau. Tak eta contoh bahwa Nabi urang mah sanajan Nabi urang dimusuhan, walaupun Nabi urang diteror, Nabi urang mah teu mundur. Nabi kita Nabi Muhammad tidak mundur sekalipun dalam mendakwahkan Islam. Jangankan keringat, jangankan darah, walaupun nyawa yang harus jadi taruhannya, Nabi kita tidak pernah mundur untuk mengajarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad sesosok manusia yang sangat luar biasa, yang patut kita teladani akhlaknya. Maka tujuan dari kita mengadakan maulid ini yaitu meneladani akhlak Nabi, sebagaimana Nabi katakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana akhlak Nabi itu dipuji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
syadidal haya'i wa tawadhu'. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, mempunyai rasa malu yang sangat besar. Nabi Muhammad mempunyai malu yang sangat besar, yang mana dikisahkan pada suatu saat Nabi Muhammad sedang menghiasi Ka'bah. Pada waktu itu bertiup angin yang kencang sehingga pakaian Nabi sedikit tersingkap, betisnya terlihat. Dikarenakan Nabi itu pemalu, maka langsung Nabi itu menutupnya, dan pada saat itu pula Nabi pergi. Itulah bukti bahwa Nabi Muhammad mempunyai rasa malu yang sangat berbeda dengan kita semua. Di urang mah bu, nini pakai kolor teu isina. Bahkan ayat nini zaman kiwari mah tumpak motor listrik sakala, make kokolor nabrak kana tiang listrik. Atuh dipulung ku bapak-bapak, nini atuh nu hade, lain nu hade kitu ieu tiang listrik tiba heula geus diarahan ka karak beunang. Teu boga ka izin ari urang. Kangjeng Nabi mah syadidal haya wa tawadhu. Kangjeng Nabi itu mempunyai rasa malu yang sangat besar, dan Nabi itu mempunyai pribadi yang sangat tawadu, pribadi yang sangat rendah hati. Nabi tidak pernah memamerkan kekayaan, Nabi tidak pernah memamerkan jabatan. Itulah Nabi Muhammad, berbeda dengan kita. Kita itu jangankan dulu jadi kapolsek, jadi hansip saja sudah sombong, Bu. Betul? Nabi Muhammad sangat berbeda jauh dengan kita. Bahkan Nabi Muhammad itu sangat suka duduk beserta orang-orang yang fakir, duduk beserta orang-orang yang miskin. Bahkan ada satu doa yang tidak mungkin untuk kita amalkan. Mana doa yang pernah dibacakan oleh Rasul? Rasul pernah membaca doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Itu doa Nabi yang tidak mungkin kita baca. Karena apa? Artinya Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang yang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, ya Allah kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Kira-kira bapak yang ada di sini, ibu yang ada di sini pernah membaca doa itu? Cek ibu-ibu boro-boro aing maca doa eta teu can maca geus malarat dah. Beda Kangjeng Nabi, bahkan Kangjeng Nabi mah menta miskin. Satu ketika Nabi kita Nabi Muhammad pernah ditawari oleh malaikat Jibril, batu-batu bisa menjadi emas, pohon korma bisa menjadi emas, tetapi Nabi menolaknya. Kenapa? Karena bagi Nabi dunia bukan apa-apa, tujuan Nabi adalah akhirat. Aku tidak butuh emas dan perak di dunia, itu akan menjadi simpananku di surga. Allahu Akbar. Begitu mulia akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu semoga acara ini bisa menjadikan khususnya bagi santri dan santriat yang ada di sini menjadi orang-orang yang berakhlak tinggi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena akhlak itu penting. Akhlak santri kepada ustadznya itu sangat penting. Akhlak santriat kepada ustadahnya itu sangat penting, hadirin. Kenapa? Karena diriwayatkan bahwa ada dua orang lelaki yang berangkat menuntut ilmu. Mereka berdua berasal dari kampung yang sama, berangkat di hari yang sama, dengan tujuan pesantren yang sama dan ulama yang sama pula. Singkat cerita, satu ketika kedua orang itu telah pulang ke kampungnya masing-masing. Namun apa yang terjadi? Yang satu orang dia menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang soleh, ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Berbeda dengan yang satunya lagi, yang satu itu tidak menjadi orang yang soleh dan ilmunya tidak terlihat manfaat dan tidak terlihat barokah.
Nah, maka ulama-ulama yang ada di kampung itu terheran-heran, kenapa ini bisa terjadi? Mereka berangkat di hari yang sama, di pesantren yang sama, dengan guru yang sama, namun ketika pulang mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Akhirnya para ulama mendatangi pesantren tempat mereka berdua menuntut ilmu dan ditanyakan bagaimana mereka cara menuntut ilmunya. Ternyata usut punya usut, orang yang pulang mendapat ilmu yang manfaat, orang yang pulang mendapat barokah dari ilmunya, ternyata selama dia di pesantren dia menjaga adab kepada ustadz dan ustadzahnya. Kemudian setelah diteliti, yang satu yang ilmunya tidak bermanfaat, yang ilmunya tidak barokah, ternyata selama dia di pesantren dia tidak mempunyai adab yang baik kepada ustadz dan ustadzahnya. Maka dari itu semoga setelah acara Maulid Nabi ini, santri dan santriat yang ada di sini menjadi santri-santriat yang memiliki akhlakul karimah. Amin ya rabbal. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pulang dari tempat ini kita semua dihapuskan dari dosa-dosa. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah menjadi ahli ibadah. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kita semua mendapat turunan yang soleh dan soleha, dan kita berdoa dengan berkah Nabi Muhammad kita semua dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad dan bisa menginjakkan kaki di tanah suci Makkah dan Madinah, dan diakhiri dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah bil barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma balligh ruha nabiyyika Muhammadin minna tahiyyatan wa salama. Allahumma yassir lana ziyarata haramika wa harami nabiyyika. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan dan khilafannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyimak ceramah yang bermanfaat demi meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.